Kalau ada dari luar negeri gitu, apapun bentuk, mungkin dari pemerintah, mungkin dari LSM gitu, ingin menyampaikan bantuan, katakanlah melalui Kementerian Luar Negeri dalam cukup besar gitu dan signifikan, diterima. Mungkin diterima. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan tanggapan terkait bantuan obat-obatan dari Malaysia yang ditujukan bagi korban bencana banjir dan tanah longsor di Aceh. Dalam pernyataannya, Tito menjelaskan bahwa bantuan tersebut bukan merupakan bantuan resmi dari pemerintah Malaysia, melainkan inisiatif dari lembaga tertentu. Melansir Tribunnews.com, Tito mengungkapkan bahwa nilai bantuan obat-obatan tersebut diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah. Meski bantuan tersebut menjadi perhatian publik, ia menilai jumlah tersebut relatif kecil jika dibandingkan dengan kapasitas anggaran yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia saat ini. Dalam perbincangannya bersama Helmi Yahya yang tayang pada Sabtu 13 Desember 2025 di YouTube Helmi Yahya Bicara, Tito menyatakan bahwa pemerintah sebenarnya memiliki ketersediaan anggaran yang sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tersebut secara mandiri. Namun ia menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup pintu bagi bantuan pihak asing selama hal itu diperlukan demi kepentingan masyarakat. Menurut Tito, fokus utama pemerintah saat ini adalah kecepatan dalam menangani kondisi tanggap darurat di Sumatera. Ia menekankan bahwa segala upaya yang dapat mempercepat penanganan dan meminimalkan kerugian akibat bencana akan tetap dipertimbangkan, termasuk penerimaan bantuan internasional. Di sisi lain, upaya pemulihan pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat juga mendapat dukungan finansial yang kuat. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa sebelumnya telah menyatakan bahwa pemerintah menyiapkan dana hingga 60 triliun rupiah untuk proses penanganan dan rehabilitasi di wilayah terdampak. Anggaran besar tersebut diperoleh melalui kebijakan efisiensi belanja negara. Pemerintah melakukan penyisiran terhadap anggaran kementerian dan lembaga dengan memangkas kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak produktif, seperti biaya rapat koordinasi yang tidak memiliki manfaat signifikan, untuk kemudian dialihkan bagi kepentingan penanggulangan bencana. Masuk seperti terjadi pada saat tsunami Aceh, berapa belas tahun yang lalu ya Pak Menteri? Iya, bantuan-bantuan internasional bisa dilakukan melalui mekanisme. Sekarang pun boleh? Melalui mekanisme Kementerian Luar Negeri. Tapi kita lihat dulu bantuannya dalam bentuk apa? Apa dan sebesar apa. Seperti misalnya. Jadi bukan tidak menerima ya? Kalau seandainya sangat kita memerlukan itu, kenapa tidak ya? Ya. Kepentingan kita kan bagaimana secepat mungkin menangani tanggap darurat dan mengurangi kerugian sekecil mungkin. Tapi seperti misalnya yang terekspos ada, ya saya langsung mendengar dari teman-teman di Aceh, dari Malaysia misalnya, ada pengusaha yang ingin membantu obat-obatan. Setelah dilihat, dikaji berapa banyak obat-obat yang dikirim, itu nilainya nggak sampai 1 miliar, lebih kurang 1 miliar. Ya kita kan negara kalau untuk 1 miliar kita cukup, kita punya anggaran yang jauh lebih besar daripada itu, yang kita deploy juga jauh lebih besar daripada itu. Jadi jangan sampai image-nya seolah mendapat bantuan dari negara lain, padahal sebenarnya nggak seberapa dibanding dengan kemampuan kita lebih dari itu, kira-kira seperti itu. Sayang tentang penjelasan ini kan tidak terdiseminasi dengan baik ke masyarakat, sehingga mereka tuh menduga jangan-jangan atau apa gitu. Kan orang kalau tidak jelaskan jadi liar tuh imajinasinya Pak Menteri. Iya, seperti tadi mungkin miss-nya adalah seolah bantuan dari Malaysia ini besar sekali gitu. Salah satu. Iya. Dan itu rupanya bukan dari pemerintah ya, tapi dari pengusaha yang mungkin memiliki hubungan atau simpati. Jadi punya hubungan bisnis ya. Ya, nilainya tadi saya sampaikan tadi, saya tanya nilainya lebih kurang 1 miliar obat-obatannya. Tapi kalau ada dari luar negeri gitu, apapun bentuk, mungkin dari pemerintah, mungkin dari LSM gitu, ingin menyampaikan bantuan, katakanlah melalui Kementerian Luar Negeri dalam cukup besar gitu dan signifikan diterima. Mungkin diterima. Iya, why not menurut saya ya. Karena prinsip kita adalah bagaimana sekali lagi secepat mungkin bisa membantu masyarakat menyelamatkan, membantu yang sudah terdampak supaya
tanggap daruratnya segera selesai. Oke. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.